Halo semua, perkenalkan kami peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, gelombang 4, golongan 2, angkatan 11, kelompok 3, dengan tutor Bapak Dr. Stefanus S. Wood MP, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Mempersembahkan sebuah video aksi tangkal hoax. Selamat menyaksikan. Mbak, lihat deh nih, ada hoax tentang vaksin COVID-19 sebabkan hepatitis akut pada anak. Benar gak ya? Aduh, gimana ya? Anakku yang pertama belum divaksin. Sama ya, Mbak. Anakku juga belum vaksin. Ini jadi Kita takut kayak ya. apa? Kalian ngomong apa sih? Dari tadi rame. Ini tentang hoax vaksin COVID-19 sebabkan hepatitis akut pada anak. Benar gak ya? Oh, dapat info dari mana? Ini ada di website berita nih. Bener Ini kan, hoax Mbak? apa? Websitenya dari mana? Kalau buat info COVID, bagusnya dapat infonya dari Kemenkes, Kak. Kalau dari website itu takutnya hoax. Atau website COVID juga ada? Cek ya. Cek aja kebenarannya, Mbak. Oh, ternyata cuma hoax. Vaksin COVID hanya aman untuk anak 6-12 tahun. Tahukah kamu? Hoax bisa diartikan berita palsu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong. Dalam Oxford English Dictionary, hoax didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Coba Anda bayangkan. Hampir semua di berbagai negara menggunakan sosmed. Di Indonesia saja terdapat jumlah penduduk 277 juta jiwa. Dengan pengguna media sosial 191 juta jiwa. Yang mana pengguna media sosial dari tahun ke tahun terus meningkat. Data statistik pengguna sosmed menunjukkan pengguna WhatsApp 88,7%, Instagram 84,8%, Facebook 81,3%, dan TikTok 63,1%. Bila menyebarkan informasi yang tidak pasti, akan dikenakan pasal 28 ayat 1 dan dipidana maksimal 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Lalu, bagaimana cara mengatasi hoaks? Banyaknya informasi yang bersifat anonimus membuat penyebaran hoax pada media online cepat tersebar. Dengan demikian, mari kita tangkal hoax dari sekarang. Dengan melakukan yang pertama, periksa fakta. Yang kedua, cek kebenaran foto. Yang ketiga, ikut dalam grup diskusi. Yang keempat, hati-hati dengan judul provokatif. Dan yang terakhir, cek alamat situs. Periksa fakta. Yang pertama, periksa data. Bandingkan informasi atau berita dari sumber yang berbeda. Bedakan informasi atau berita berdasarkan opini dan fakta yang disertai dengan bukti dan kesaksian. Setelah kita menerima sebuah berita, sebaiknya kita perhatikan dari mana berita itu berasal dan apakah berita tersebut dapat dipercaya atau tidak. Berita yang benar adalah berita yang berisi fakta nyata. 2. Cek keaslian foto. Anda bisa cek keaslian foto tersebut dengan cara memanfaatkan teknologi fitur dari Google Images. Ikut grup diskusi. Yang ketiga, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Untuk mendukung gerakan anti-hoax, kita bisa bergabung dalam grup anti-hoax yang kini sudah banyak di internet. Di Facebook, sudah terdapat sejumlah fun fact dan grup diskusi anti-hoax. Contohnya adalah Forum Anti-Fitnah, Hasut, Hoax, Fun Fact, dan Grup Indonesia Hoax. Apabila ada suatu pemberitaan baru yang kontroversi,
kita bisa bergabung dan mencari informasi dalam grup tersebut. Kita bisa membaca klarifikasi yang telah diberikan oleh orang lain dan juga bisa bertanya apakah informasi yang kita baca itu benar atau hoax. Hati-hati dengan judul provokatif. Sekarang kita memasuki poin keempat tentang cara menangkal berita hoaks, yaitu berhati-hati dengan judul provokatif. Berita hoaks seringkali menggunakan judul yang sensasional dan provokatif untuk menarik minat dan rasa penasaran pembaca, guna memperoleh view yang banyak dan mendistorsikan informasi. Maka berhati-hatilah dengan judul yang provokatif agar tidak termakan dengan berita yang hoaks. Dan jangan asal share ya. Cermati alat situs. 5. Cermatilah alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs. Berita yang berasal dari situs media yang sudah terverifikasi Dewan Pers akan lebih mudah diminta pertanggungjawabannya. Ayo, cerdas dalam mencari informasi dan jangan jadi bagian dari hoaks. Baiklah, itu tadi beberapa cara menangkal hoaks kita sebagai warga negara Indonesia. Mulai sekarang, ayo stop menangkal hoaks dengan bijaklah dalam bermedia sosial. ASN milenial, ASN berakhlak.